Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita masih dimampukan pada saat ini, pada detik ini, untuk berkumpul di dalam tempat yang dimuliakan Allah, yaitu Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga apapun keinginan kita, apapun niat kita, tiada lain dan bukan kita dalam rangka mengamalkan dan melestarikan ajaran ini sehingga sampai akhir hayat kita terbawa oleh orang-orang yang senantiasa bersama dengan Allah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dalam huruf kedua di bulan Rabiul Tsani, Pak Nursa Abah menerangkan tentang wa amal ba'u fi hadza syahri birrul walidain. Dan adapun huruf ba pada bulan ini ialah bermakna birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu bu'du rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat kepada orang yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya dan Allah melaknat kepada orang yang memisahkan seorang ibu dengan anaknya dan memisahkan dua orang saudara dan Allah melaknat orang yang melaknat kepada kedua orang tuanya. Maka siapapun orang yang menasabkan bukan kepada nasabnya, batuk balu matudotan, tertolak. Seperti pada saat ini, orang yang menisbatkan menjadi TKN Suryalaya itu akan tertolak bila tidak mengakui bapaknya, yaitu bangsa Abah Os. Maka dalam berbakti kepada kedua orang tua, Imam Ghazali meriwayatkan melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang telah mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manakah amal yang paling disukai Allah? Maka Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Lalu berkata lagi, lalu apa lagi ya Rasul? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu sahabat bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Imam Muslim dan lain-lain menyebutkan dalam riwayat mereka masih belum cukup bakti seseorang kepada orang tuanya, melainkan bila ia menjumpai kedua orang tuanya menjadi budak, lalu ia membelinya dan memerdekakannya. Saking pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang seringkali dikatakan secara umum orang tua hanya bapak ibu kita. Tetapi secara hakikatnya orang tua itu yang melahirkan kita. Melahirkan secara lahiriah, melahirkan secara ruhaniah. Yaitu dasar kita turun ke dunia ini dengan jasmania yang ada dari orang tua jasmania kita, bapak dan ibu kita. Tetapi dilahirkan kembali untuk kedua kalinya oleh Syekh Mursid. Supaya apa? Kita mengenal hakikat diri kita. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Imam Muslim dalam riwayatnya menyebutkan bahwa pernah ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, aku datang untuk berjanji setia kepadamu dan untuk hijrah berjihad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah salah seorang di antara kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab,
Ya, bahkan kedua orang tuanya masih hidup. Maka Rasulullah bersabda, apakah kamu menginginkan pahala, sawab, ganjaran dari Allah? Ia menjawab, ya Rasulullah, benar, aku ingin mengharap pahala tersebut. Maka Rasulullah bersabda, maka pulanglah kepada kedua orang tuamu dan perlakukanlah mereka berdua dengan baik. Kita belajar untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah jihad. Jihad fisabilillah melebihi jihad di padang peperangan. Maka itu lebih utama untuk kita semua berjihad di jalan Allah. Abu Ya'la dan Tabrani juga meriwayatkan sanad yang jayid. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki itu berkata, saya ingin berjihad, namun tidak punya kemampuan untuk itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, iya, ibuku masih hidup. Maka beliau bersabda, mintalah kepada Allah dengan berbakti kepadanya. Kalau kamu lakukan itu, maka pahalamu sama dengan pahala orang yang beribadah haji, melakukan umroh, dan berjihad. Ini pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Sampai Rasulullah setiap yang datang pasti berbeda. Apa yang disampaikan orang-orang yang datang kepada Rasulullah dan jawabannya. Persis dengan apa bila kita berhadapan dengan Syekh Mursyid. Tidak sama seseorang yang namanya mengadu, meminta petunjuk dari Syekh Mursyid, pasti berbeda-beda. Tetapi satu kesatuan kalau datang pada Syekh Mursyid sekarang, yaitu banyak berzikir kepada Allah. Apapun urusannya di muka dunia ini, banyakin zikir. Imam Tabrani dalam hadis yang beriwayat menyebutkan bahwa seseorang bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berjihad di jalan Allah. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, apakah ibumu masih hidup? Ia menjawab, ya. Maka Nabi Shallallahu bersabda, tetaplah pada kakinya, berbaktilah kepadanya, karena di sanalah letaknya surga. Dan Ibnu Majah dalam riwayat menyebutkan bahwa seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa sajakah hak kedua orang tua yang wajib dilakukan oleh anak mereka? Beliau menjawab, mereka adalah surgamu dan juga neraka. Ibnu Majah Nasai yang memiliki redaksi riwayat ini dan hakim yang menilai sahih bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang untuk meminta pendapat darimu. Maka Rasulullah menjawab, apakah kamu masih punya ibu? Ia menjawab, iya. Beliau bersabda, berbaktilah kepadanya karena surga berada pada telapak kakinya. Bahkan riwayat lain berpredikat sahih disebutkan, apakah kamu memiliki kedua orang tua? Ia menjawab, iya. Beliau bersabda, berbaktilah kamu kepada mereka karena surga berada di bawah telapak kaki mereka. Jadi setiap ada yang datang pasti berbeda tapi satu tujuan, yaitu kita berbakti kepada wasilah yang terlahirnya kita ke muka dunia ini. Dan juga kita bersyukur setelah mendapatkan, yaitu orang tua ruhani kita, yaitu Syekh Mursyid. Karena dengan bertemu dengan Syekh Mursyid akan terbuka jalan kita menuju roh kita, tujuan daripada asal kita. Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya telah meriwayatkan bahwa pernah ada seorang laki-laki datang kepada Abu Darda dan bertanya, sesungguhnya bapakku selalu ingin ditemani olehku sehingga menikahkanku. Namun sekarang justru memerintahkan kepadaku untuk menceraikannya. Maka Abu Darda mengatakan dalam jawabannya, aku tidak akan memerintahkan kepadamu untuk berbuat.
untuk menyakiti kedua orang tuamu dan tidak pula menyuruhmu untuk menceraikan istrimu. Hanya saja jika kamu suka, aku akan menceritakan kepadamu apa yang pernah saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau pernah bersabda, orang tua itu adalah perantara masuk pintu surga. Maka peliharalah perantara itu atau tinggalkanlah. Maka perawi mengingatkan bahwa Allah yang menciptakan hadis ini mengatakan kemudian lelaki itu menceraikan istrinya. Saking namanya menghormati kedua orang tua, bahwa itu adalah jalan dia menuju surganya Allah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dalam kaitannya ini, hadis menceritakan yang panjang tentang namanya berbakti kepada kedua orang tua. Tapi dalam hal bertorikoh bagaimana saat ini kita betul-betul bisa berbakti kepada Syekh Mursyid agar kita dijadikan orang-orang pilihan, orang-orang yang betul-betul menjadi terdepan dalam mengamalkan ajaran yang dibawa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita terkalahkan antara keinginan kita dengan berbakti kepada orang tua kita. Contoh yang pasti, kita sering mengalahkan dengan namanya keadaan pekerjaan kita. Kita merasa kalau tidak dapat pekerjaan ini akan hancur semuanya. Pernah saya ceritakan, dikala kita harus berbakti kepada Syekh Mursyid, yaitu melakukan manakib di Pondok Pesantren Suralaya. Ini terjadi dan diceritakan oleh Kiai Amin bahwasanya pas acara manakib di Singlarasa berkenaan dengan adanya tender yang beliau harus harus datangi bertemu agar mendapatkan tender. Apa yang diambil oleh Kiai Amin pada saat itu? Apakah datang ke tempat pertemuan yang bisa menghasilkan uang agar mendapatkan tender pekerjaan, atau datang ke tempat Syekh Mursyid untuk melaksanakan amaliyah bersama gurunya? Ini adalah problematika sesuatu yang kalau kita melihat dari sudut pandang materi saja, maka manusia itu akan mengambil sikap, aku akan datang ke tempat yang menghasilkan uang untuk menjadi orang yang mendapatkan kelengkapan kehidupan di dunia ini, yaitu dengan harta yang berlebih. Tapi kalau kita berpikir secara hakikat, maka seseorang yang datang kepada Syekh Mursyid bermanakib di tempatnya, maka Allah limpahkan keberkahan, dibukakan pori-pori tubuhnya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Apa yang dilakukan oleh Kiai Amin pada saat itu? Dia datang ke tempat manakib bersama guru. Apakah tendernya hilang? Tidak. Malah tendernya bertambah. Yang tadinya harus berapa miliar menjadi 2 kali lipat miliaran itu. Itu adalah suatu yang pasti. Bahwasanya kita lebih mendahulukan kepada kepentingan orang tua ruhani kita, yaitu orang tua batiniah kita, yaitu Syekh Mursyid. Itu Allah akan menjadikan manusia itu menjadi lebih sempurna. Maka sering dikatakan nikmat izat dan nikmat iman menjadikan kehidupan manusia lebih sempurna. An'ama alaika awalan bil ijadi wasanian bitawalil imdad. Telah memberi nikmat Allah kepadamu pertama kali dengan nikmat ijad. Dan yang kedua mengiringi dengan nikmat imdad. Maka bagaimana semuanya itu kita mendapatkan pertolongan jasmani kita, pertolongan rohani kita, pertolongan apapun yang semuanya menjadi pendukung kita, bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan yang ada di tubuh kita untuk senantiasa bisa beribadah secara baik, ibadah lahir batin adalah merupakan sebagai baik pedoman untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Maka bagaimana
secara lahiriah kita berbakti kepada kedua orang tua secara jasmania dan juga kepada orang tua ruhania, yaitu Syekh Mursyid. Maka khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik barang yang kamu minta daripadanya adalah apa yang Allah telah menuntun darimu, yaitu berupa kenikmatan jasmania, kenikmatan ruhania, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan menggunakan gerakan anggota badan kita. Itulah dinamakan ibadah lahir. Dan akan menerima dengan tulus ikhlas segala apa yang ditentukan Allah kepadanya, baik yang berupa kenikmatan maupun cobaan, maka hal ini dinamakan ibadah batin. Maka secara ibadah lahir yang batin kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, orang tua lahir, orang tua batin, senantiasa kita dapat menjaganya dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi penampil, pejuang pertama yang betul-betul Allah katakan menjadi birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Nikmat yang Allah berikan berupa lahiriah ini dengan kesehatan, kita baktikan secara hablum minan nas. Dengan batiniah kita utamakan selalu kudurkan hati kita kepada Allah. Semoga Allah berkahi jalan yang terbaik untuk kita semua dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Material Sinar Rasa ini, dan tujuan kita ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Berkah semuanya segalanya selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.